Halo semuanya, di sini saya akan berjelaskan tentang virtual machine ya. Kita mulai pengenalan dulu apa itu virtual machine ya. Virtual machine itu adalah sebuah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik. Jadi ia meniru atau mengemulasikan perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, storage, dan membuat lingkungan terisolasi dan dimana kita bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah itu adalah komputer terpisah. Yang seperti ini strukturnya ya. Jadi konsep dasarnya itu kita bayangkan ya, saya ini di laptop ya, saya OS itu menggunakan Windows, tapi kita tuh ingin mencoba Linux tanpa harus mengganti sistem operasi kita di dalam laptop kita tersebut gitu. Jadi kita tuh bisa membuat VM yang di dalamnya terpasang Linux. Jadi laptop fisik tuh atau laptop kita tuh yang kita gunakan itu tetap bisa menjalankan Windows, tapi di dalam jendela aplikasi virtual machine. Jadi VM itu saya singkat aja VM virtual machine ya. Jadi kita itu akan melihat Linux berjalan seperti komputer asli. Jadi kita tuh menjalankan Linux secara virtual gitu. Jadi kita menjalankan Linux secara virtual di Windows. Seperti itu. Nah, komponen utamanya itu ada host machine, yaitu komputer fisik yang menjalankan software virtualisasi. Jadi mungkin seperti ini, ada VMware XC, ada Proxmox, ada VMware dan VirtualBox. Ini adalah contoh aplikasi virtual machine ya. Jadi komponen utamanya itu ada host machine. Jadi ini tuh komputer fisik yang menjalankan software virtualisasi. Kemudian ada GUIS machine juga. GUIS machine ini atau virtual machine-nya ya, yaitu komputer virtual yang jalan di atas host. Jadi ada hypervisor. Hypervisor ini software yang membuat dan mengatur virtual machine. Jadi misalnya ini ya, tipe 1 itu langsung berjalan di atas hardware. Contohnya itu VMware ini ya, ESX1 dan Proxmox. Terus ada type 2 hypervisor, itu ada VMware dan VirtualBox. Itu berjalan di dalam sistem operasi host atau OS host. Kemudian keunggulan dari virtual machine ini itu multi OS di satu perangkat. Jadi kita tuh bisa menggunakan Linux, atau misalnya kita mau menggunakan Windows plus Linux, itu tergantung kompatibilitasnya. Itu bisa kita gunakan. Kemudian ada lingkungan aman untuk uji coba. Jadi virtual machine itu cocok buat di eksperimen software, coding, atau malware testing seperti itu. Terus ada portabilitasnya, itu virtual machine itu bisa dipindahkan sebagai file juga. Terus ada penghematan biaya, jadi satu server fisik itu bisa dipakai banyak virtual machine gitu. Kemudian ada terkait dengan keunggulannya, itu ada kekurangannya juga teman-teman. Jadi kita tuh kalau kita mau menggunakan virtual machine ini, kita tuh membutuhkan resource besar atau RAM atau penyimpanan atau CPU host besar gitu. Karena RAM atau CPU host yang ada di laptop kita itu akan terbagi. Performanya itu bisa menurun juga, terutama untuk aplikasi berat seperti game atau pengeditan rendering 3D. Kemudian ada konfigurasi awal juga kadang bikin kita bingung bagi
pemula atau orang awam yang baru menggunakan virtual machine ini. Seperti itu. Jadi kalau kita mau itu ya bisa bikin ilustrasi sederhana yang nunjukin hubungan antara host. Jadi VM dan HyperOS Visual itu supaya lebih kebayang secara visual seperti itu. Kemudian tentang arsitektur yang ada pada gambar ini ya. Jadi konsep umum arsitektur VM itu mengatur bagaimana hardware fisik dibagi dan disimulasikan menjadi lingkungan virtual. Jadi intinya ada 3 lapisan utama, yaitu hardware fisik atau host hardware. Host hardware itu seperti yang sebelumnya ini ya, ada CPU, RAM, storage, network card, GPU dan lain-lain. Pun ada lapisan virtual juga, lapisan virtualisasi yaitu hypervisor. Jadi hypervisor ini itu mengatur pembagian dan dialokasi hardware untuk virtual machine. Kemudian ada GUIS OS dan GUIS itu aplikasi ya. Jadi GUIS OS itu sistem operasi dan software yang berjalan di atas virtual machine. Ada 2 jenis arsitektur hypervisor, itu ada tipe 1 namanya bare metal. Jadi hypervisor langsung berjalan di atas hardware fisik tanpa OS host. Jadi contohnya itu VMware ini ya, dan Prox ini kelebihan, ada keunggulannya itu performanya lebih tinggi. Jadi ini tuh cocok untuk server, enterprise dan lain-lain. Tapi ada kekurangan juga, itu tidak fleksibel untuk penggunaan sehari-hari di PC pribadi. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan pribadi ya. Ini ada tipe 2. Tipe 2 ini adalah hosted arsitektur. Jadi ini tuh hypervisor berjalan di dalam OS host seperti program biasa. Jadi contohnya dia ada VirtualBox dan VMware ya. Jadi kelebihannya itu mudah digunakan, cocok untuk eksperimen di PC atau laptop. Ya kekurangannya juga paling sedikit lebih rendah dibanding type 1. Jadi seperti itu. Kemudian ada komponen penting dalam arsitektur VM ya. Ada mungkin seperti itu arsitektur dari virtual machine-nya. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara download VirtualBox-nya. Jadi itu seperti saya akan mempraktekkan di mana dan download VirtualBox itu di mana. Kalian cari aja, ketik aja download VirtualBox. Kemudian untuk install VirtualBox-nya bisa kalian ketik ya, yang ini. Saya menggunakan versi yang 61.30. Kita cari, karena kita menggunakan sistem operasi Windows, kita klik aja ya yang Windows ini, akan otomatis terdownload. Kita tunggu aja. Oke, jika sudah terpasang, kita cari, kita pindahin dulu. Oke, sudah terinstall. Kita klik 3 kali. Oke, kita next aja. Ini kita next. Ini kita next lagi. Yes, klik yes aja. Kita tunggu. Mungkin ini agak memakan waktu yang lama karena tergantung device atau tergantung spek komputer juga ya. Tunggu aja.
Sudah, mungkin ini sudah. Oke, kalau sudah ini kita klik yes aja. Kita tunggu. Sabar sedikit ya. Lagi Oke, jika sudah terinstall, kita klik finish saja. Jika sudah terinstall, maka akan langsung tampilan utama, ada tampilan utama pada VirtualBox ya, Oracle VirtualBox. Nah, kemudian kita mau download, namanya itu VMware. Kita ketik aja VMware Workstation. Kita klik yang ini, tunggu proses, akan otomatis terdownload ya. Kita tunggu aja. Oke, di sini sudah terpasang ya. Kita coba buka. Pertama-tama itu saya pindahkan dulu ke D agar tidak menuhin memori ya. Oke, sudah. Kita coba install. Tunggu sebentar. Oke, kita klik yes. Oke. Masih ini ya. Masih tahap install, kita tunggu aja. Oke, ya sudah, kita klik finish. Kita coba buka. Tapi nggak tahu ya, tadi kayaknya kita Oke, nah seperti ini tampilannya. Kenapa ada ini bekas saya sebelumnya saya pernah download. Sebelumnya tadi saya pernah download ya. Karena tadi versi mana, yang versi 16 nya ini nggak bisa guys, nggak support, padahal saya udah download tadi, ya nggak support guys yang 16 nya. Jadi untuk sementara kita pakai yang Workstation 16 atau 17 nya ya, 17 nya nggak apa-apa.
Oke, mungkin dari beberapa kalian bisa yang versi 16 nya, saya tadi download yang versi 16 itu nggak bisa downgrade katanya. Jadi saya sementara pakai yang VMware Workstation Pro yang 17 nya ya, barangkali kalian bisa 16 nya. Tapi kita bisa diajak coba Workstation Pro 17 ini apakah bisa atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa ya saya akan mencari lagi. Oke, mungkin itu saja tentang pengenalan virtual mesinnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.